Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Pak Rifli Harun. Halo Pak Rifli Harun, salam hormat dari saya, Krisyanto Yen Oni, rakyat Celata. Saya lihat statement Anda yang mengatakan bahwa reuni 212 bisa menjadi event untuk memperkenalkan negara, gitu ya. Pak Rifli Harun yang saya hormati, saya kok bingung ya. Anda seorang profesor ahli hukum tata negara, tapi kok bisa serendah itu nalar Anda gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Anda seorang profesor ahli hukum tata negara, tapi kok bisa serendah itu nalar Anda? Saya kira bukan rahasia, seluruh rakyat Indonesia juga mengetahui bahwa sejak awal kemunculan 212 ya, selalu menjadi event ujaran kebencian dan rasisme. Ya, saya yakin Anda tidak tuli dan tidak buta, dan saya yakin Anda pun mengetahui hal itu. Ya, 212 selalu menjadi event ujaran kebencian terhadap pemerintah, ujaran kebencian terhadap aparat, ujaran kebencian terhadap negara, ujaran kebencian terhadap kaum non-muslim. Lantas yang mau diperkenalkan kepada dunia itu apa? Apanya yang mau diperkenalkan kepada dunia? Ujaran kebenciannya kah? Ujaran rasismenya kah? Atau apanya Pak Rifli Harun? Ya. Saya kira memperkenalkan negara itu budayanya. Itu menurut pendapat saya. Saya kira memperkenalkan negara itu budayanya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, mengenakan pakaian adat di acara 17-an. Ya, Pak Jokowi pernah mengenakan pakaian adat Nias, kemudian pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Kemudian kemarin di acara sidang tahunan MPR, Pak Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy. Saya kira begitulah caranya memperkenalkan negara kepada dunia. Ini loh negara Indonesia. Ini loh bangsa Indonesia yang kaya dengan adat dan tradisinya. Ini loh bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Ini loh bangsa Indonesia yang plural, yang berbeda suku, ras, agama, adat, budaya, antar golongan, tapi kami tetap satu di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira begitulah caranya memperkenalkan negara. Bukan menyoroti segerombolan pendemo lantas Anda menyebut itu sebagai memperkenalkan negara. Nalar Anda terlalu rendah. Pak Rifli Harun yang saya hormati, saya memahami kalau Anda punya rasa kecewa tertentu terhadap pemerintah. Anda punya rasa sakit hati tertentu terhadap pemerintah karena Anda pernah berada di lingkaran pemerintah, Anda pernah menjadi direksi di salah satu perusahaan BUMN tapi Anda dipecat, ya kan? Jadi saya rasa wajar saja kalau Anda punya rasa kecewa atau rasa sakit hati terhadap pemerintah. Tapi menurut saya Pak Rifli Harun ya, kekecewaan dan rasa sakit hati terhadap pemerintah itu tidak boleh serta-merta membuat Anda tidak berguna bagi bangsa dan negara. Gitu. Rasa kecewa dan sakit hati saya terhadap pemerintah atau terhadap siapapun itu tidak boleh serta-merta membuat saya menjadi pribadi yang tidak berguna bagi bangsa dan negara. Saya kira seperti itu. Gitu. Saya berharap Anda juga menyadari itu. Ya, Anda orang pintar, Anda seorang profesor ahli hukum tata negara. Sangat sayang menurut saya kalau sampai titel Anda yang menunjukkan bahwa Anda adalah sosok yang cerdas dan pintar itu justru tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara. Justru disia-siakan saja gitu loh. Ya. Jadi kesimpulannya Pak Rifli Harun yang saya hormati, ya, saya punya prinsip gini, hidup bukan soal
Anda mau jadi apa, melainkan apa yang akan Anda wariskan untuk generasi berikutnya. Ya, jadi bukan soal Anda mau jadi direktur perusahaan, bukan soal Anda mau menjabat posisi tertentu, melainkan apa yang akan Anda tinggalkan untuk generasi berikutnya. Nah, apa yang akan Pak Arifli Harun tinggalkan untuk generasi berikutnya, ya, untuk dijadikan cerminan, untuk dijadikan contoh yang baik, yang tentunya mendidik dan mencerdaskan bagi generasi penerus bangsa. Saya kira Pak Arifli Harun, ya, yang terutama adalah kita berpikir bagaimana supaya bangsa dan negara kita ini tetap utuh di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu yang utama. Agar ketika kita dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa, kita boleh pergi dengan tenang dan damai, dengan suatu keyakinan bahwa bangsa dan negara saya ini pasti tetap aman, tetap utuh, tetap kokoh sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Anak-anak dan cucu-cucu saya akan tetap hidup rukun dan damai berdampingan sebagai bangsa yang plural, sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika, dengan suatu keyakinan bahwa bangsa kita tidak akan menjadi seperti atau menjadi salah satu dari bangsa-bangsa yang rusuh dan hancur. Saya kira itu yang paling utama yang perlu kita pikirkan sebagai anak-anak bangsa yang berbakti kepada bangsa dan negaranya. Saya Krisyanto Yin Oni, mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat buat Anda.